mungkin merasakan. Adakah mungkin terus seperti itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali mengenai vocab itu. Saya juga kebetulan berpraktek di Sidoarjo. Mengenai pusing berputar ini menurut mereka itu stop apa ya? Stop dong. Iya gimana? Ya stop gini lah seperti itu. Ya memang vocab itu terlalu luas sekali. Mungkin ketika kita di daerah. Oke, terima kasih. Jadi memang setuju sekali karena memang sekali dokter juga frustasi, pasien juga frustasi juga karena nggak terobati keluhannya. Tapi sedangkan untuk tool sendiri sih jujur sampai saat ini saya belum tahu, pastinya belum ada. Sedangkan kalau untuk VR itu biasanya digunakan di dunia kedokteran saat ini untuk melatih mahasiswa kedokteran saat ini. Murid-murid saya juga berlatih VR dan lain-lain. Cuma mungkin solusinya untuk para dokter sekalian kan nggak semuanya pasien kita juga teknologinya oke. Mungkin saya kalau misalnya untuk mendapatkan pasien seperti itu, saya berusaha kayak memeragakan, loh bu apa kayak gini lah, maaf apa panjenengan atau ibu merasa seperti kayak seolah goyang, padahal sekitarnya enggak, atau ibu merasa kayak ada senting-senting jalan atau kayak berat atau kayak cepat-cepat dengan peragaan non-verbal itu bisa membantu si dokter. Mereka bisa ternyata, oh kayak gini loh dok kalau jalan kayak sempoyongan, loh coba ibu jalan loh, saya berdiri nggak apa-apa, loh berarti takutnya itu bisi. Nah itu kita lihat pasiennya dan kita meragakan, loh dari duduk ke berdiri kemudian jalan, nah otomatis goyang. Sedangkan kalau diusul siap gini asal nggak gerak, baik-baik saja pasiennya. Jadi mungkin dengan bahasa non-verbal, dengan anamnesis, dengan bahasa segala bahasa dan itu pokoknya kita harus bisa memposisikan diri kita jadi pasien. Semoga bisa membantu dan setuju sekali usul untuk EA atau apapun itu untuk alat untuk virtual reality dan lain-lain, simulator. Tapi mungkin akan dikembangkan. Sejauh ini saya belum pernah tahu. Mungkin untuk Pak Ibu pernah tahu? Nggak tahu. Ya, tapi setuju ya kalau seandainya ada misalnya video. Iya betul. Jadi enak dia tahu. Oh ini ternyata yang saya alami vertigo. Oh nyut yang ternyata yang saya alami nyeri seperti itu. Terima kasih dok. Maaf belum bisa memuaskan jawabannya. Ya terima kasih. Mungkin ke depannya kita berharap bersama semoga ada AI yang mensupport gitu ya, mensupport ketidakseragaman vocab kita jadi satu dan lebih memudahkan kita untuk menganalisa lebih dalam dan menerapinya. Baik, karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf sekali. Saya ucapkan selamat kepada 5 penanya yang beruntung, tercepat dan terbaik. Semoga kita bisa dilanjut di lain waktu. Sebagai penutup, dimohon kesediaannya dokter, para narasumber untuk memberikan closing statement-nya terkait diskusi kita pada pagi hari ini. Langsung saja, saya izin persilahkan Dr. Fadil. Apa closing statement-nya ya? Mungkin pesan untuk kami semua sebagai GP dokter. Oke, di sini kalau dari segi low back pain ya kenali low back pain sedini mungkin, dalam artian kenali penyebabnya ya, jangan hanya mengandalkan 70% itu tadi karena musculoskeletal ya. Baik, siap. Terima kasih dokter. Dari dokter Valen, dokter izin untuk closing statement-nya. Ya, tadi mungkin seperti slide saya yang terakhir bahwa ketika ada vertigo atau disi atau gangguan keseimbangan tadi harus bedakan akut dan kroniknya atau tipenya gimana. Dan juga mungkin tadi dengan singkatan tadi 5E tadi dalam bahasa Inggris. Kalau vertigo dalam tata laksana dalam bahasa Indonesia itu versinya 5. Jadi saya dalam yang 5E tadi. Jadi misalnya E yang pertama untuk seperti evaluasi atau explore tentang anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. E yang kedua artinya misalnya seperti evaluasi faktor risiko stroke-nya. Kemudian E yang lagi adalah exercise, latihan keterampilan medikal menkosa. Yang lagi yang keempat mitigation atau cara pemilihan obat yang aman serta simptomatik yang berguna untuk pasien. Dan yang terakhir engage atau spesialis termasuk neurologis, kemudian misalnya THT kepala leher dan juga spesialis lain yang terlibat terkait dengan keluhan dan penyebab vertigo pasien. Juga harus hati-hati jangan sampai kebobolan perifer dan sentral. Asal lagi dan coba untuk para dokter mungkin remind lagi teori-teori dasar pemeriksaan klinis, fisik neurologis agar bisa membedakan perifer dan sentral pasien tertangani dengan baik. Terima kasih, demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak dokter. Luar biasa, kalau untuk inti dari materi
masing-masing dari narasumber. Mungkin saya bisa mengkonklusikan sedikit prinsip dari konklusi keduanya. Jadi, kita harus menganalisa dengan detail supaya menemukan akar masalahnya apa, putus rantainya, dan juga terapi yang tepat, dan akan menemukan prognosis yang lebih baik. Seperti itu. Mungkin sebelum kita menutup diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin sudah siang ya, sudah menjelang siang. Kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Baik. Baik. Untuk para hadirin sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri untuk foto bersama dengan kami. Di mana? Di sini aja dok. Foto Oh baik, saya iya, masuk fotonya dari atas. Ya, baik. Dokter, untuk masuk ke antara peserta di tengah-tengah. Oh ya baik. Sini. Iya. Oh ya. Ya, fotonya dok.